Karish dan Shalom, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan terambil dari lanjutan kitab Wahyu pasal 11. Kita akan melihat dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Revelation chapter 11, verse 14 up to 19. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya. Dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu. Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads, hears, and obeys the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Sangkakala ketujuh dibunyikan. Apakah isinya? Apakah maksudnya? Dan apakah hiburannya bagi saudara dan saya belajar tentang sangkakala ketujuh? The seven trumpets is being heard. The seven trumpet is written in Revelation chapter 11 here. As you can see in verse 15, the seventh angel sounded his trumpet. What is the meaning of it? What is the point of it?
And what's the comfort for it, for us? Beberapa minggu yang lalu, tatkala kita belajar dua sisipan dari pasal yang ke-10 dan bagian pertama dari pasal yang ke-11. Yang diberikan setelah kita belajar 6 sangkakala. Dan sebelum kita masuk ke sangkakala ke-7 pada saat ini. Saudara dan saya belajar tentang fokus. Diarahkan, ditujukan kepada Allah Tritunggal. Agar supaya jemaat tatkala mendengar akan sangkakala demi sangkakala, mulai yang pertama sampai ke-6, bahkan nanti ke-7, boleh mengingat bahwa ini semua diatur oleh Allah Tritunggal. Maka muncul sisipan yang pertama yang saya lihat fokusnya ke Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di situ Tuhan Yesus dibicarakan secara luar biasa. Karena memang dialah yang mengatur segala sesuatu sebagai Raja di Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Dan dia jugalah di dalam bagian terakhir dari pasal 10. Datang ke Yohanes untuk menyatakan tentang tugas daripada Yohanes dalam memberitakan Injil. Injil yang harus disampaikan kepada semua orang di dunia ini. Injil yang harus disampaikan kepada para raja dan para bangsawan dan kepada bangsa dan bahasa. Kepada semua lapisan dunia. Yohanes mewakili gereja. Dengan demikian pasal 11 bagian pertama saudara dan saya belajar minggu lalu. Gereja merupakan pusat perhatian yang kedua sebelum kita belajar tentang sangkakala yang ke-7. Gereja yang diwakili oleh dua saksi. Mendapat tugas untuk mewartakan firman Allah kepada mereka yang ada di luar pelataran. Tapi sekaligus menghibur dan menguatkan mereka yang ada di dalam bait Allah untuk melihat bahwa mereka adalah milik Allah. Yang dijaga dan yang dilindungi. Dan nanti menerima kebangkitan dan bahkan keselamatan yang kekal. Dengan demikian, saudara jemaat Tuhan, di mana saja saudara berada yang mendengar firman Tuhan ini, Kitab Wahyu memberikan hiburan demi hiburan, kekuatan demi kekuatan bagi kita. Agar melihat tanda-tanda zaman yang terjadi, kita boleh melihat dengan kacamata Wahyu di mana setiap peristiwa yang terjadi, yang diizinkan dan yang diatur oleh Allah, itu punya maksud yang baik untuk gereja. Apabila gereja melihat dengan kacamata Wahyu bahwa semua ini diatur oleh Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus lewat Tuhan Yesus. Dan bahwa gereja tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab dalam mewartakan Injil ke semua lapisan masyarakat. So you see from chapter 10 and chapter 11 first part, we learn about the focus that the congregation, that you and me must focus on, which is the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, and specifically our Lord Jesus Christ, who is the one who holds the scrolls. And at the same time, he said to John to bring the gospel. And John, on behalf of the church, as representative of the church, as well as the two witnesses, supposed to bring the gospel of our Lord Jesus Christ to all kind of men in this earth, to believe and to receive Jesus as their only Savior. And they all, and we all, will be raised up and enjoy the heavenly life. And so we can learn and we can see and we can face the seven trumpet. We can see the
wrath of God, the coming up from the seventh trumpet, that you learn chapter by chapter. Saudara dan saya akan belajar bersama tentang isi sangkakala yang ketujuh setelah kita dihiburkan dengan pasal yang ke-10 dan ke-11. Makanya pasal 10, pasal 11 bagian pertama sangat penting untuk menolong kita memahami pasal-pasal selanjutnya dari kitab Wahyu. Di dalam bagian yang kedua dari pasal 11 yang kita baca tadi, diawali dengan ayat yang ke-14. Saya melihat ayat 14 supaya kita bisa melihat ringkasan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Yohanes. Dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Maksudnya itu bagian dari trumpet-trumpet sebelum atau sangkakala sebelum itu. Yaitu berbicara tentang sangkakala yang kelima dan sangkakala yang keenam. Lihatlah celaka yang ketiga. Maksudnya ini adalah sangkakala yang ketujuh. Memang dikatakan celaka, tetapi saudara, kalau kita tidak melihat konteksnya, hanya melihat celaka ini saja, hanya melihat cawan murka Allah saja, maka saudara dan saya akan menjadi lemah dan takut dan khawatir dan panik. Karena kita melihat ke celaka itu kepada punishment atau kepada hukuman atau penghakiman. Tetapi saya melihat dengan cara seperti yang dibuat oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes. Jangan kita lihat celakanya, tapi kita lihat siapa yang mengatur celaka itu, yaitu Allah Tritunggal. Dan kita melihat tanggung jawab kita, yaitu memuji Tuhan, memberitakan firman. Pasal yang ke-11 bagian kedua ini ayat 15 merubah pikiran kita yang negatif dan kekhawatiran kita dan menghiburkan kita dengan sangat luar biasa. Dan luar biasa saudara, dalam peniupan sangkakala yang ketujuh tidak dimulai dengan pernyataan penghakiman dan penghukuman, tetapi dimulai dengan sebuah pujian kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Tritunggal. Beginilah cara kita melihat buku Wahyu. Kita melihat kitab Wahyu. Meskipun akan datang hukuman yang super duper berat, tetapi bagi orang percaya itu bukan hal yang menakutkan. Sebab yang mengatur dan memerintah semua ini adalah Tuhan Allah kita sendiri. It is God, our God, is the one who controls, organize all these punishment, even though it is hard and can make people fear. But if you see through these glasses of the Word of God, through this way, you will be feeling joy and will be going together with the people of God in heaven, rejoicing and bringing thanks and glorifying God. Itu yang kita harus lihat, bagaimana orang-orang surgawi mendengar sangkakala yang ketujuh ditiup dengan sukacita. Saya melihat ada sukacita di dalam peniupan sangkakala yang ketujuh. There is a joy when the seventh trumpet was sounded or is sounded. Ada sukacita yang luar biasa. Sebelum saya menggali lebih dalam ayat per ayat dari bagian kedua pasal 11 ini tentang isi sangkakala yang ketujuh, saya ingin memberikan ringkasan pendek tentang pasal-pasal selanjut dari kitab Wahyu sampai ke pasal 22, agar saudara dan saya bisa melihat secara luas, mendapat gambaran luas tentang apa yang akan terjadi dari pasal ke pasal, dari pasal 11, 12, 13, 14 sampai ke pasal 22. Di dalam bagian kita, pasal 11 bagian yang kedua ini, saya melihat fokusnya itu kepada Tuhan dan kuasanya sebelum isi muka Allah diberikan. Itu bagian pertama, saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 yang menjadi teks khotbah kita. Lalu bagian yang kedua,
yaitu dalam pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 18, saudara dan saya akan melihat tentang gereja dan tantangannya. Jadi susunan poinnya itu mirip dengan pasal 10 dan pasal yang ke-11. Pasal 10 tentang Allah sebagai fokus, pasal 11 fokusnya ke gereja. Sama dengan di sini bagian kedua tentang pujian kepada Allah, lalu bagian pasal 12 berbicara tentang gereja dan tantangannya. Minggu ini kita belajar tentang Tuhan Allah dan kuasanya. Minggu depan pasal 12 kita bicara tentang gereja dan tantangannya di bumi ini. Lalu dalam pasal ke-13 kita akan bicara tentang iblis dan kroni-kroninya. Iblis dan pengikut-pengikutnya. 3 poin. Allah, gereja, iblis. Pasal yang ke-13. Lalu pasal yang ke-14, saudara dan saya akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak domba mengatur para pengikutnya dan penghakiman atas bumi dan juga penuaian atau tuaian atas bumi yang dilakukan oleh anak domba. Pasal yang ke-15, saudara dan saya akan belajar tentang nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan dari anak domba. Pasal yang ke-15 bagian yang terakhir, datanglah isi murka Allah, yaitu 7 cawan murka Allah. Jadi saudara, setelah kita diberitahukan tentang Tuhan Allah dan kuasanya dan gereja dan tantangannya dan iblis dan serangan-serangannya, lalu ada kemenangan demi kemenangan, baru dibicarakan tentang isi murka Allah terhadap orang-orang yang tidak percaya dan terhadap bumi ini. Isi cawan murka Allah itu ada dalam 7 cawan yang tercatat di dalam pasal 16 yang berbicara khusus tentang isi cawan murka Allah. Pasal yang berikut, pasal 17 itu berbicara tentang Babel dan kerajaan-kerajaannya. Pasal 18 berbicara tentang jatuhnya Babel. Pasal yang ke-19 bicara tentang nyanyian atas jatuhnya Babel. Pasal yang ke-19 bagian yang terakhir berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang dengan kuda putih sebagai sang pemenang. Lalu pasal yang ke-20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun dan diikuti dengan penghukuman atas iblis dan hukuman di neraka. Itu merupakan akhir dari penghukuman. Lalu bagian pasal 21 berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Dan ditutup dengan pasal 22 bagian akhir berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyambut dan membawa kita semua menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, kalau saudara mendengar ini semua, ini menunjukkan bagaimana peristiwa demi peristiwa itu diatur, diawasi, dilaksanakan secara teratur oleh Tuhan Allah kita. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi terhibur. Oleh karena pimpinan, pemerintahan, pengaturan dari Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, juru selamat kita. So you see all these things, the summary of the last chapters in Revelation, you find out how our Lord Jesus Christ controls, organizes, rules all these things, including the wrath that being given by God to this earth. But at the same time, you see the pattern focusing on God, and then the church, and then the evil, Satan, and all the followers, and all the punishments of God, as well as the victory of our Lord Jesus Christ, and all the punishment, including the punishment towards the devil, Satan, as well as the hell punishment in hell. And then you have the new
everlasting life with the new heaven and new earth. At the end, chapter 22, you see the coming of our Lord Jesus Christ. I like to give that one so that you can have the picture. Saudara sekarang bisa melihat gambarannya. Bagaimana cara Wahyu ini diberikan sebagai kitab yang penuh dengan sukacita, penuh dengan hiburan, penuh dengan rahasia-rahasia surgawi yang menguatkan saudara dan saya. Dengan demikian saudara, kita bisa menghadapi berbagai macam peristiwa yang terjadi di bumi ini dengan lapang dada dan dengan kuat hati, sehingga saudara tidak menjadi takut karena semua ini dikontrol oleh Tuhan, termasuk peristiwa-peristiwa berat yang kita lihat secara manusia pun berat. Kita boleh merasa terhibur. Nah, saya bicara ini kan sekarang lagi hangat juga dengan apa yang terjadi dengan COVID-19 dan varian-variannya, juga dengan datangnya vaksin dan juga dengan berbagai macam pemahaman interpretasi yang begitu membingungkan. Tapi saudara, kita boleh mengingat kekuatan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang datang, kini semua diatur oleh Tuhan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi saudara, saya berharap dengan menggali dan memahami dan belajar kitab Wahyu ini, saudara harusnya menjadi kuat. Harusnya menjadi terhibur. Karena kita melihat dengan kacamata dari Tuhan. Tidak melihat dari kacamata manusia. Kita melihat bahwa semua ini diatur oleh Tuhan. Termasuk tadi yang saya katakan, COVID-19 dan varian-variannya yang muncul, termasuk dengan berbagai macam perbedaan pikiran, interpretasi tentang vaksin dan lain sebagainya. Ini semua kita hanya bisa rasa terhibur dan tenang kalau kita melihat dengan kacamata kitab Wahyu ini. Saudara bisa melanjutkan kehidupan secara normal apabila memiliki pemahaman yang diberikan oleh kitab Wahyu. Saudara bisa melanjutkan kerja dengan normal. Saudara bisa melayani dengan biasa. Saudara bisa menghadapi tantangan demi tantangan yang ada kalau melihat semua ini dengan kacamata kitab Wahyu. Bukan saja itu saudara, tentu saudara juga dengar apa yang terjadi baru-baru minggu lalu atau baru kemarin juga terjadi peristiwa sulit. Selain dari vaksin dan corona, terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan. Dan juga hari Jumat kemarin, saudara mendengar peristiwa gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Yang juga telah memakan korban. Dan banyak orang yang jadi sakit. Dan banyak rumah juga menjadi jatuh dan hancur akibat gempa bumi. Kita tidak tahu juga apa yang sedang terjadi, tetapi semakin peristiwa bencana alam ini terjadi, semakin kitab Wahyu diwujudkan dan direalisasikan. Apa yang Tuhan katakan di kitab Wahyu menjadi nyata. Maka saudara, tidak bisa tidak kita belajar kitab Wahyu. Kita harus membacanya berulang-ulang, mempelajarinya berulang-ulang, dan memahami dengan kacamata yang Tuhan mau, bukan dengan yang kita mau. Dan kita tidak memaksakan artinya itu, tapi kita hanya melihat apa yang Tuhan berikan pasal demi pasal, agar supaya saudara dan saya terhibur tatkala kita diizinkan hidup di akhir zaman ini. Mari kita lihat apa yang terjadi yang Tuhan mau bukakan bagi kita di bagian kedua dari pasal 11. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengar suara-suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, tatkala malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, tidak langsung disampaikan tentang malapetaka yang terjadi.
Padahalnya bagian ayat yang ke-14 sudah katakan bahwa celaka yang ketiga akan menyusul. Namun celaka yang ketiga itu tidak diberitakan di sini langsung, tapi justru dibicarakan tentang betapa besarnya dan hebatnya kuat kuasa dari Allah dan Tuhan Yesus sebagai yang diurapi atau Mesias. Kalau saudara lihat dalam bagian pasal 8, pasal 9, tatkala sangkakala itu ditiup, misalnya saja saya baca, sangkakala pertama, malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es. Jadi tatkala sangkakala ditiup, langsung dinyatakan tentang malapetaka. Sangkakala yang kedua meniup sangkakalanya dan ada suatu seperti gunung besar menyala-nyala. Dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kali sangkakala ditiup, maka juga dinyatakan tentang malapetaka yang akan terjadi. Di dalam pasal yang ke-11, tatkala sangkakala yang ke-7 yang maha dahsyat ditiup, justru kita tidak langsung mendengar malapetaka. Malapetaka itu justru nanti disampaikan di pasal yang ke-16. Saudara, ini luar biasa. Dia bicara dulu tentang Allah dan kuasanya, nanti dia bicara tentang gereja dan tantangannya, lalu dia bicara tentang iblis dengan kroni-kroninya, baru dia bicara tentang malapetaka yang datang lewat cawan muka Allah, 7 cawan muka Allah. Saudara, ini cara melihat saya luar biasa. Padahalnya saudara, tatkala kita masuk pada meterai yang ke-7 dan bicara tentang sangkakala, 7 sangkakala ini, itu surga menjadi diam. Sunyi. Kenapa? Karena begitu hebat dan dahsyatnya. Termasuk sangkakala yang ke-7 ini harusnya dinyatakan langsung. Tetapi Tuhan tidak langsung menyatakan malapetaka itu secara terperinci. Tetapi didahulukan dengan fokus kembali kepada Allah. Sepertinya pasal 10 dibicarakan lagi di sini. Dan sepertinya pasal 11 dibicarakan lagi di pasal 12. Yaitu fokus kepada Allah Tritunggal, lalu fokus kepada gereja. Dan juga ada bagian tentang iblis seperti di pasal 11 minggu lalu. Jadi saudara, dia punya pattern, polanya, pendekatannya, pemberitaannya itu luar biasa sekali. Kalau kita melihat dengan kacamata kita bayu. Di sini saudara, pasal 10 dibicarakan kembali tentang fokus kepada Allah. Dan fokusnya ini tidak saja bicara tentang Allah yang dahsyat seperti pasal 10, tapi lebih dalam lagi berbicara tentang pujian. Nah saudara, di sini dikatakan pujian ini luar biasa, dikatakan tatkala sangkakala di-7 ditiup, terdengarlah suara-suara nyaring di surga dan menyatakan tentang betapa Tuhan yang memerintah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak ini disebut secara khusus lagi. Saudara, kenapa? Kenapa pendekatan penyampaiannya seperti ini? Ini hanya tujuannya supaya saudara dan saya ini ingat dan sadar di dalam sangkakala yang ke-7 yang ada maha dahsyat penghukuman itu harus ada sukacita. Sukacita itu akan ada kalau ada berita yang luar biasa. Dan berita yang luar biasa itu yaitu Tuhan Yesus yang adalah Raja di Raja atas segala muka bumi ini. Tuhan Allah adalah Raja, mengatur segala sesuatu lewat Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Makanya dikatakan di sana pujian tentang pemerintahan itu dipegang oleh Tuhan, yaitu Tuhan Allah, dan Dia yang diurapi yaitu Tuhan Yesus. Jadi di dalam Allah Tritunggal ada anak Allah, ada Tuhan Yesus. Jadi cara pembicaraan, penyampaian tentang Allah di sini saudara, meskipun bicara tentang Tuhan Allah sebagai Allah Tritunggal, tetapi tetap dibicarakan juga tentang Mesias, yang mana Allah yang telah menjadi manusia itu. Sudah lihat dia punya struktur kalimatnya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, maksudnya Allah Tritunggal, dan Dia yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ini disamaratakan dengan Allah.
Berarti jelas yang diurapi itu Allah. Dia yang adalah Allah. Dia menjadi manusia. Dia mati untuk kita. Dan dia kembali ke tempatnya sebagai Mesias di surga. Yang adalah Allah sekaligus menjadi manusia. Yang memerintah sebagai raja. Dan juga yang akan mengangkat kita menjadi raja-raja. Nah ini luar biasa. Dikatakan di sana kita menjadi, dia menjadi raja, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Forever king. He is our king forever. He is the Messiah. He is the Son of God. Makanya saudara gereja diminta untuk harus selalu mengaku. Di mana ada gereja, meskipun 1-2 orang berkumpul, harus ada pengakuan Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang maha tinggi dan Mesias, yaitu yang diurapi. Itulah gereja. Gereja mengakui itu, dan inilah gereja di surga mengakui akan Tuhan Yesus sebagai raja yang memerintah. Dan suara-suara ini disampaikan dengan nyaring. Sudah lihat di sana. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga. Tatkala sangkakala yang ketujuh ditiup, suara-suara nyaring diangkat dengan memberikan statement. It is the Lord who has the government, who govern everything in this world, as well as the Messiah, which is our Lord Jesus Christ. Setelah pernyataan surga itu dinyatakan secara sukacita, disambung dengan ayat yang ke-16 dan ke-24, tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ini menunjukkan isi surga tatkala mendengar tiupan sangkakala yang ketujuh dan mendengar pernyataan bahwa pemerintahan dunia ini diatur oleh Allah dan dipegang oleh Tuhan Yesus, maka terjadilah penyembahan, penghormatan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan betapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah disembah, tersungkur dan menyembah Allah. Saudara lihat isi penyembahan mereka. Mereka bukan saja tersungkur, menjatuhkan diri dengan merendahkan diri dan menghormati dan memuliakan Tuhan dengan bentuk fisiknya, tapi juga bersama dengan itu ada pujian yang luar biasa. Ayat yang ke-17. Mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini cara penyembahan saudara. Ini cara pujian. Pujian hanya kepada Allah. Hanya kepada pencipta. Hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan kepada manusia. Bukan kepada malaikat. Bukan kepada siapa-siapa. Hanya terpusat kepada Allah Tritunggal. Yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Saudara, dalam Alkitab Wahyu sering kali dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tapi di dalam bagian ini kata yang akan datang tidak disebutkan lagi. Kenapa? Karena memang dia sudah ada. Dia sudah ada. Sehingga dikatakan yang ada dan yang sudah ada. Tidak perlu lagi pakai kata yang akan datang. Karena memang dia sudah kontrol. Sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar. Ini pujian tentang posisi dia sebagai raja. Dan yang telah memerintah sebagai raja. Tuhan Allah. Dan di dalam Tuhan Allah Tritunggal. Ada Mesias itu. Yang memangku jabatan sebagai raja di raja. Maka saudara, nanti sebentar kita belajar tentang malapetaka, termasuk yang tadi kita bicara tentang peperangan atau bencana alam atau penyakit atau apapun, saudara tetap harus lihat dengan kacamata ini bahwa ini semua ada dalam tangan Sang Raja di Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang
Dan saatnya bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Semua bangsa telah marah. Maksudnya apa? Manusia di dalam dosanya melawan Tuhan. Tetapi amarah dan lawan mereka tidak akan bisa melawan amarah, artinya murka dari Tuhan yang datang menghakimi para pendosa atau penjahat. Dan itu akan dibuktikan dalam langkah penghakiman. Sehingga dikatakan saatnya bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak taat, siapa yang tidak mengikuti firman Tuhan akan dihakimi. Dan penghakiman ini akan dinyatakan lebih dalam di dalam peniupan sangkakala ketujuh ini. Dan dalam pasal-pasal selanjutnya saudara akan mendengar sendiri bagaimana cara Tuhan memberikan penghakimannya kepada manusia. Tapi bersama dengan itu saudara, ada orang-orang yang percaya yang tidak dapat penghakiman tetapi mendapat upah. Saudara lihat dalam ini merupakan ringkasan untuk bagian pasal selanjutnya. So this is the summary of the next chapters about the judgment of God and the wrath of God to those who are not believe in God, in our Lord Jesus Christ, as well as the reward to the believers. Ada penghukuman dan ada reward atau ada upah atau ada hadiah yang tidak lain adalah keselamatan yang Tuhan sudah siap. Dan juga ada pemberian surgawi yang lain lagi yang Tuhan sudah siap bagi saudara dan saya. Untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Jadi hamba-hamba Tuhan itu mendapat upah dari Tuhan. Nah, ini saudara, ini penting. Jadi kalaupun kita menghadapi kematian, kesengsaraan, penganiayaan, firman Tuhan seperti ini memberikan kita hiburan. So when we face the persecutions and even death or anything, we should remember this text that we will have the rewards. Ada upah dari Tuhan bagi anak-anak orang percaya atau bagi orang-orang percaya. Hamba-hambamu mendapat upah. Untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, kepada nabi-nabi, dan kepada orang-orang kudus. Ini adalah ringkasan dari orang-orang percaya. Baik para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dan tentu rasul-rasul, penginjil-penginjil dan lain sebagainya. Bersama dengan itu orang-orang kudus yaitu jemaat Tuhan akan mendapat upah. Ini merupakan statement pujian sekaligus statement hiburan bagi saudara dan saya dalam mempelajari bagian tentang sangkakala yang ketujuh yang ditiup. Selanjutnya juga diberikan kepada mereka yang takut akan namamu. Jemaat Tuhan, orang-orang kudus itu, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut pada nama Tuhan, orang-orang yang kecil maupun orang-orang besar. Jadi ini ringkasan tentang seluruh jemaat Tuhan, baik kecil sampai besar, yang mendapat upah dari Tuhan. Jadi ringkasannya saudara, tatkala Tuhan menunjukkan amarahnya kepada orang-orang yang tidak percaya dan penghakiman kepada mereka, di pihak lain saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para penginjil, gembala dan lain sebagainya yang mewartakan firman Tuhan, termasuk jemaat yang disebut sebagai orang-orang kudus. Dan mereka yang takut akan Tuhan dan yang percaya pada Tuhan dan yang taat pada Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, tua maupun muda, mendapat upah. Ini berita sukacita. This is a joyful statement beside a thanksgiving as well as joyful statement to the believers. Pernyataan pengungkapan syukur yang diangkat kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan sekaligus menyatakan sukacita bagi saudara dan saya yang percaya, yang melayani dan mengikuti Tuhan. Bahwa ada
upah bagi kita. Yang tidak percaya ada dapat penghakiman. Yang percaya ada upahnya. Ditutup dengan mereka yang tidak percaya, yang membinasakan bumi akan dibinasakan. Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi diawali dengan mereka yang tidak percaya, ditutup dengan mereka yang tidak percaya. Bagian terakhir tentang membinasakan mereka yang membinasakan bumi, yaitu mereka yang merusak bumi dengan kejahatannya, dengan kesesatannya, dengan ketidaktaatannya, dengan kebobrokan kehidupannya, dengan perlawanannya terhadap Allah. Mereka itu akan dibinasakan. Dalam bahasa Wahyu dikatakan akan mati dalam kematian yang kedua, yang tidak lain di neraka. Yang akan dibicarakan dalam bagian terakhir pasal yang ke-20. Sebelum mendengar tentang langit baru dan bumi yang baru. Itulah isi pujian, syukur dari orang-orang surgawi. Luar biasa, saudara. Ini haruslah menjadi juga isi lagu, isi pujian, isi hormat yang harus kita naikkan, yang harus kita sampaikan kepada Tuhan kita dalam pujian-pujian kita. Ini juga yang disampaikan saudara di dalam Mazmur 118. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sana. Mazmur 118 yang berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan yang luar biasa itu. Berbicara tentang Tuhan yang baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang harus kita katakan. Mendengar akan pujian dan statement orang-orang surgawi tentang hebatnya Tuhan sebagai Allah yang baik dan yang maha kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang yang takut akan Tuhan, ayat 4 pasal 118 Mazmur. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbicara tentang pujian dan hormat dan kemuliaan dan kejayaan diarahkan kepada Tuhan yang adil dan benar. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Dan di dalam bait suci itu, tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Then God's temple, in English, then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant, and there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunders, an earthquake, and a great hailstorm. Pasal yang ke-11 ditutup dengan surga terbuka. Yang di dalamnya terlihat bait Allah terbuka. Saudara, bicara bait Allah, itu bicara tentang kehadiran Allah sendiri. Di perjanjian lama, di mana ada bait Allah, disitulah Tuhan hadir. Maka tatkala ayat yang ke-19 berkata, maka terbukalah bait Allah, menunjukkan disitulah kehadiran Allah yang ada di surga. Dan tatkala dibicarakan tentang tabut perjanjiannya, itu juga adalah bukti kehadiran Allah. Allah hadir. Tatkala pujian disampaikan, tatkala pujian diberikan, Allah hadir. Dan bersama dengan itu ada terjadi kilat dan guru atau guntur, gempa bumi dan hujan es. Kilat, guntur, saudara ingat apa yang dikatakan dalam pasal yang ke-4. Berbicara tentang takhta Allah. Disitulah hadir kilat dan guntur. Hujan
es dan gempa bumi. Itu menunjukkan bagaimana kuat kuasanya Tuhan. Jadi bagian ini bicara tentang Allah dan kehadirannya dan kuat kuasanya, yang patut menerima pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan dari seluruh isi sorga dan semua orang percaya yang masih ada di bumi. Saudara dan saya dipanggil, digerakkan untuk bagaimana menikmati akan sangkakala yang ketujuh ini. Dengan selalu berfokus kepada Tuhan yang patut menerima pujian, yang patut menerima hormat, patut menerima syukur. Sama seperti yang dinyatakan oleh orang-orang surgawi dengan suara yang nyaring. Bersama dengan ke-24 tua-tua dan bersama dengan para malaikat. Menyanyikan pujian tentang keadilan dan kebenaran dan kuasa dan kehebatan dari Allah. Dan berbicara tentang kehadirannya dan kuasanya. Makanya saudara, dalam tema kita saya katakan pasal 11 bagian kedua ini bicara tentang Allah dan kuasanya sebagai Raja di Raja. Yang mengatur semua ini lewat Tuhan kita Yesus Kristus. He is the one who controls, who rules, who governs everything as the King of Kings. He is our Savior. Praise the Lord who controls everything. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.